Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu ya, kita membahas tentang pentingnya bermanhaj salaf ya. Yaitu bermetode dalam agama mengikuti para salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana di antara keutamaan mereka adalah kita ketika sholat ya, 17 kali sehari itu meminta agar kita ditunjuki kepada Allah ya, ditunjuki oleh Allah kepada jalan mereka, itu jalan para salaf ya. Itu apa? Doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ini adalah jalan para salaf. Kok bisa, dari mana? Ya, seperti itu. Maka kemarin sudah kita jelaskan kalau enggak salah. Ya, kita ulangi sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ibnu Abbas mengatakan yaitu jalan Islam. Lalu ditafsirkan lagi jalannya Umar dan Abu Bakar, ya, Abu Bakar dan Umar. Lalu ditafsirkan dengan Al-Qur'an sendiri, bahwasanya an'amta 'alaihim, yaitu dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Itu orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ini an'amta alaihim. Siapa mereka? Yaitu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan para salihin. Mereka adalah sebaik-baik kawan, ya, sebaik-baik kawan. Nah, bagaimana di sini bisa ditafsirkan jalan para salaf, yaitu para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin? Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya an-nabiyyin, para nabi. Para nabi ini penghulunya siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Para siddiqin, yaitu as-siddiq ya, derajat di bawah para nabi, satu tingkat di
bawah para nabi, yaitu para siddiqin. Penghulunya siapa? Yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Itulah orang yang paling mulia di bawah para nabi. Abu Bakar. Ya. Jadi orang yang paling mulia setelah Nabi SAW di bawah para nabi maksudnya itu Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu para syuhada, itu para syahid. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar dan Utsman ketika mereka berada di Uhud dan Uhud bergetar. Ya, wahai Uhud, kata Nabi SAW, sungguhnya di dekatmu ada seorang Nabi dan 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Ya, jadi penghulunya para syuhada Umar dan Utsman, dan juga Ali tentunya radhiyallahu anhu dan para sahabat. Lalu para salihin, itu orang-orang saleh, adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, ya, tentang para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin. Itu orang-orang Muhajirin dan Ansar, para sahabat, adalah orang-orang yang diridhoi Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun orang-orang setelahnya, ketika dia mau juga diridhoi oleh Allah, syaratnya apa? Ittaba'uhum biihsanin. Itu yang mengikuti mereka dengan baik. Itu orang-orang saleh. Inilah yang dikatakan salafus saleh. Itu orang-orang, ya, para salaf yang saleh. Itu di bawah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun para sahabat, mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Setelah mereka, ya, maka ada syaratnya ittaba'uhum biihsan. Naam. Nah, itulah yang kita minta 17 kali sehari. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atasnya. Siapa tadi? Itu para nabi, itu para siddiqin dan para syuhada dan para salihin. Ya, yang mana penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang kita minta 17 kali sehari. Jalan-jalan mereka. Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita beragama tapi tidak mengikuti jalan mereka, bisa dipastikan kita sesat. Ya. Bisa dipastikan. Ya. Kita nggak boleh ragu. Karena nggak ada jalan lain memahami Islam yang benar kecuali jalan mereka. Jalan mereka, metode mereka sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan orang lain ketika ingin diridhoi oleh Allah, maka syaratnya ittaba'uhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Akan terpecah umat ini 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, bagaimana? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat itu ya Rasul? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawmu ashabi. Itu apa-apa yang seperti aku dan sahabatku beragamanya, metode beragamanya. Ya, begitu. Para sahabat ketika Nabi mengatakan terpecah, ya tidak bertanya bagaimana cara menyatukan mereka, tapi bertanya siapa yang selamat, siapa yang benar. Begitu ya. Kenapa? Karena ketika Nabi dan Allah, ketika Allah dan Rasulnya sudah mengatakan terpecah, pasti terpecah. Kalau bisa bersatu, batallah di sini. Ya, batallah di sini. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW memberikan apa? Memberikan petunjuk. Ya, cara selamatnya adalah dengan mengikuti metode belajarnya, metode beragamanya beliau SAW dan para sahabat. Ya, nah. Baik. Dan banyak sekali ya
yaitu pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya lagi adalah dalam surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui hati mereka, Masya Allah. Allah mengetahui hati mereka, hati-hati yang baik, hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang selamat. Ya, karena kita enggak akan selamat di akhirat nanti kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada yang selamat ketika bertemu Allah di hari akhirat nanti kecuali yang menemui Allah dengan hati yang selamat. Allah mengetahui hati para sahabat. Ya, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah mengetahui hati mereka dan Allah memberikan ketenangan pada mereka dan Allah akan memenangkan mereka di Fathu Mekah. Ya, seperti itu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang memuji para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa? Para sahabat. Ya. Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis waktu itu, yang namanya mereka tulis di dalam Taurat dan Injil, Masya Allah. Jadi di dalam Taurat dan Injil para sahabat pun sudah disebut. Yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti Rasul, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyul ummi, itu para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, maka wajib baginya untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa kita membahas hal ini? Apa sih pentingnya membahas hal ini? Karena di zaman ini, di zaman akhir ini, Islam telah terpecah dengan segitu banyaknya pemahaman. Ya. Dengan begitu banyaknya kesesatan. Semua mengatakan Islam, memahami Islam di atas Quran dan sunnah. Tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan aku bukan mengikuti Quran dan sunnah. Semua mengikuti Quran dan sunnah, klaimnya seperti itu. Tapi apakah mereka mengikuti pemahaman para sahabat, para salaf? Tidak tentunya. Ya, tidak. Hanya satu. Ya. Ketika mereka mengikuti pemahaman para salaf, insyaallah taala selamatlah mereka. Nah, mungkin itu sedikit yang kita ulang dari pelajaran yang lalu. Lalu saya ingin menyampaikan pada antum semua, ya, bahwasannya di antara ciri dakwah para nabi dan rasul, ya, yang diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para salaf, ahlus sunnati wal jamaah, hingga hari kiamat nanti, ciri dakwah mereka adalah mendakwahkan tauhidullah, yaitu tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya umat di zaman ini sudah tidak butuh lagi tauhid, tidak perlu lagi belajar tauhid, itu sudah ketinggalan zaman, ya, menyibukkan diri dengan politik dan yang lainnya, maka ketahuilah itu adalah keliru dan itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Ya. Taib. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam
Dari awal beliau diutus hingga beliau menemui ajalnya. Ya. Mendakwahkan tauhid di awalnya dan tetap mendakwahkan tauhid di akhir hidup beliau dan tetap mewanti-wanti ya para sahabat atas pentingnya tauhid ini. Nah, kita akan coba bacakan ya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Al-Syekh hafizahullah taala, Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Beliau adalah Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia dan termasuk keluarga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keturunannya ya. Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan pentingnya tauhid dan kita harus menjaga tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang mungkin kita sudah hafal semua ayat ini ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, liya'buduni. Lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan sungguh telah aku utus setiap umat itu seorang rasul, seorang pemberi peringatan, semua umat. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Apa yang diseru rasul itu? Semuanya menyeru ani abudullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Nanti akan kita jelaskan insyaallah ya. Lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu memerintahkan, mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali pada Allah saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini adalah ayat-ayat yang sangat banyak lagi yang lainnya di dalam Al-Quran yang menunjukkan pentingnya tauhid. Dan juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala." Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah ditstempel wasiat itu saking pentingnya ya, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 153 dan seterusnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Wabil walidaini ihsana. Ya, sampai perkataan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Ya, ada sekitar 10 wasiat di situ. Ya, yaitu mentauhidkan Allah, berbuat baik pada orang tua, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, dan yang lainnya banyak. Yaitu dosa-dosa besar dan kewajiban-kewajiban kita. Lalu juga hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang himar beliau. Faqala li, lalu Nabi mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak-hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah agar para hamba itu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a.
Dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengadabnya sedikit pun, ya. Agar Allah tidak mengadabnya, yaitu kepada orang-orang hamba-hamba yang tidak menyekutukannya dengan suatu sedikit pun. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar ini kepada manusia? Kabar gembira ini pada manusia. Ini sebuah kabar gembira. Itu ketika orang menghadap Allah tidak dalam keadaan menyekutukan Allah sedikit pun, ya, maka dia tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, bahwasanya Isa juga hambanya dan rasulnya, wa ruhum min, dan ruh darinya, alqahu ila Maryam, ya, yang disematkan ke dalam rahimnya Maryam, wal jannatu haq wan naru haq, dan dia bersaksi surga dan neraka adalah hak, ya, adkhalahu al-jannata ala ma kana minal amal, akan dimasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalnya. Ya, kebalikannya orang yang beramal sebanyak apapun, sebaik apapun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyekutukan Allah, ya, maka dia tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya dan dia bisa kekal di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, seperti Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa baiknya dia kepada Nabi, mengorbankan harta dan nyawanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia tidak mau mentauhidkan Allah, ya, ketika Nabi mengatakan pada dia, ya ami qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka indallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah, dia enggak mau. Maka dia kekal selama-lamanya di neraka. Begitu juga ibu Nabi SAW dan bapak Nabi SAW. Ya. Maka orang yang lebih baik mana lagi daripada orang yang melahirkan seorang Nabi SAW, ibu beliau, sehingga beliau menangis. Ya, kata beliau, nuhitu an astaghfira li ummi, aku dilarang Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku. Ya, ketika beliau ingin umrah yang pertama, ya, beliau berhenti di daerah namanya Abwa. Abwa ini adalah antara Mekah dan Madinah, yang di situ dikuburkan ibu Nabi SAW. Ya. Beliau tiba-tiba menangis, kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Beliau mengatakan, aku dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun pada ibuku ini, tapi aku dibolehkan untuk menziarihinya. Ya. Gara-gara apa? Karena ibunya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Maka dia menangis. Dia menangis. Sahabat ini menangis. Lalu Rasulullah memanggilnya, ya fulan, ta'al, wahai fulan, kesinilah. Abuka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku juga sama di neraka. Maka beliau dan dia menangis. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang terpenting. Jangan kita merasa aman ketika kita sudah Islam, kita tidak tahu bagaimana pembatal-pembatal keislaman, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang yang pada sorenya dia masih mukmin dan paginya dia ternyata sudah kafir, gara-gara apa? Gara-gara mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik sedikit pun. Ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Nah, di sini para ulama mengatakan kata-kata Allah syai', yaitu sedikit pun,
Itu meliputi syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Kedua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dalam keadaan belum minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syirik akbar dia kekal selama-lamanya di neraka, adapun syirik kecil maka dia akan diadab tapi tidak kekal karena dia masih dalam keadaan muslim. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia tidak ada kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, yaitu mentauhidkan Allah saja. Nah, dan bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Inti ibadah adalah tauhid, ya. Li'anal khusumata fihi. Karena khusumah atau perdebatan itu ada dalam tauhid ini. Ya. Bukan dalam jenis ibadahnya, tapi dalam mentauhidkan Allah. Apakah antum mengira bahwasannya orang-orang kafir Quraisy tidak beribadah? Beribadah mereka. Apakah mereka tidak berhaji? Mereka berhaji. Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat. Ya, indal baitil haram. Ya, antum bisa buka surat Al-A'raf. Ya, mereka sholat. Tapi mereka mencampur adukkan antara penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ya, kebanyakan mereka ya beriman, akan tetapi mereka menyampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, seperti itu. Dan juga kita tahu bahwasanya di sini anna ma lam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi ma'na qoulihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Maka barang siapa yang tidak mendatangkannya, yaitu tauhid kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, ya, maka dia belum menyembah Allah. Walaupun dia salat, walaupun dia haji, ya, seperti itu. Maka inilah makna dari perkataan Allah Subhanahu wa taala wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah engkau menyembah apa-apa yang aku sembah. Walaupun dia menyembah Allah. Ketika orang-orang kafir Quraisy berhaji, menyembah siapa ya? Menyembah Allah. Ya. Ketika mereka bersedekah segala macam, mereka juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mencampur adukkan penyembahan mereka terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 kalau enggak salah, apa kata mereka ketika mereka menyekutukan Allah? Ma na'buduhum illa linuqarriba ila Allahi zulfa. Tidaklah aku menyembah mereka, kami menyembah mereka, yaitu Lata, Uzza, Hubal dan Manat, ya, orang-orang saleh di antara mereka, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berbuat bid'ah, ya, membikin cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendekatkan diri pada Allah, mereka melewati orang-orang saleh ini. Dan itu tidak diridhoi oleh Allah. La ta'uzza hubal mana dan seterusnya. Kalau kita lihat hal ini, ayo ikhwah, bapak-bapak sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah di zaman ini ada penyembahan seperti ini? Masih adakah peribadatan seperti ini? Masih ada, banyak sekali. Ya. Di antara saudara-saudara kita ada yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kubur-kubur orang saleh, ya, kepada foto-foto orang-orang saleh, ya, seperti itu. Ada syubhat di sini, ya. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang tidak pernah lepas hingga hari kiamat nanti, ya. Nah, dan di sini kita juga tahu al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah pengutusan para rasul. Ya. Apa tadi? Wa ma min ummatin, dan tidaklah ada sebuah umat pun yang kami utus. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ila an ibudullaha, ya, an ibudullaha wa wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku utus kepada sebuah umat pun melainkan ada rasul yang menyeru kepada tauhid. Seperti itu.
Tahukah kita? Ya. Apa sih penyebab awal daripada kesyirikan ini? Ya. Penyebabnya adalah yaitu mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka. Maka hati-hati ketika kita mengagungkan seorang tokoh, ingin menghormatinya, maka jangan sampai berlebihan. Ketika berlebihan, ya, maka kita bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam di muka bumi, ya. Setelah itu 1000 tahun hingga zaman Nabi Nuh alaihissalam itu tidak diutus seorang rasul pun. Tidak diturunkan seorang rasul pun. Padahal terjadi maksiat. Ya, pembunuhan dan yang lainnya. Habil membunuh Qabil dan yang lainnya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul pun. Hingga ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi awal kesyirikan, maka Allah mengutus beliau untuk mendakwahkan tauhid. Dan penyebab awal di zaman Nabi Nuh apa? Sama. Ya, inilah penyebab yang terus-menerus sama hingga hari ini. Yaitu mereka mengkultuskan orang-orang soleh di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, "Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira." Dan janganlah kalian tinggalkan penyembahan kalian kepada Wad, Suwa, Ya'uq dan Nasr. Itu 5 nama-nama orang soleh kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini adalah nama-nama orang soleh yang diagungkan oleh mereka hingga melewati batas. Pengagungannya, penghormatannya melewati batas. Boleh kita mengagungkan orang-orang soleh, kiai kita, ustadz kita, bahkan Nabi kita SAW. Kita harus menghormati mereka, tapi jangan melampaui batas. Ketika melampaui batas, maka Allah murka. Hingga Allah menurunkan Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada tauhid dan menjauhkan mereka daripada kesyirikan. Ya. Apakah di zaman ini sudah tidak ada lagi pengagungan, pengkultusan kepada orang-orang soleh? Ada, banyak sekali, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Betapa banyak saudara-saudara kita yang masih meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang saleh, madhab Hambali. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang masih meminta kepada Al-Badawi di Mesir. Dan orang-orang soleh di Indonesia ini banyak sekali. Sunan ini, sunan itu, ya, wali ini, wali itu, diminta di kuburannya. Sama. Ini adalah talbis iblis, laknatullah. Dulu ketika di zaman Nabi Nuh, ketika mereka awal belum terjadi kesyirikan, iblis datang kepada mereka. Iblis datang kepada mereka, wahai kaum, tidakkah kalian menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal di antara kalian ini? Buatlah gambar-gambarnya di majlis-majlis mereka, bikin namanya. Seolah-olah ini adalah amal yang baik. Ya, amal yang baik. Lalu mereka pun mentaati iblis, itu membuat gambar-gambar mereka. Lama-kelamaan dibikinlah patung-patungnya. Ketika mereka sudah meninggal, datang generasi berikutnya yang jahil, akhirnya mereka meminta kepada patung-patung itu. Hingga akhirnya Allah murka dan mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk apa? Untuk mendakwahkan kepada mereka tauhid. Dan begitulah seterusnya. Tiap nabi dan rasul tiap zaman ketika sudah kembali kepada tauhid lalu menyimpang lagi, mengkultuskan orang-orang saleh, dijadikan orang-orang saleh itu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di zaman akhirnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya. Lata itu adalah seorang laki-laki yang dulu Lata yalutu, yaitu mengadon roti untuk dibagikan pada jamaah haji orang-orang soleh. Lalu meninggal dia. Lalu dibikinlah prasasti di situ, ya, sebuah pohon ataupun batu
Lalu disembahlah batu ini, diminta situ. Di Mekah, di Taif, dan di tempat-tempat ada patungnya masing-masing, orang-orang soleh masing-masing. Ya, begitu juga di zaman ini. Di setiap daerah ada orang soleh masing-masing, ada kuburan keramat masing-masing. Seperti itu. Dan sebagian kita, sebagian kaum muslimin tidak sadar akan hal ini. Seolah-olah itu adalah hal biasa. Padahal itulah hal yang berat dan tugas para ulama warasatul anbiya yang mengikuti para nabi untuk mendakwahkan mereka dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Ya. Seperti itu. Dan ini terus berlaku hingga hari kiamat nanti. Dakwah yang terbaik adalah dakwah kepada tauhid dan menjauhkan manusia daripada syirik. Karena tanpa tauhid maka hilanglah semua dan batallah semua ibadah kita. Jangankan kafir Quraisy, jangankan para sahabat, Nabi SAW sendiri diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, kalau engkau berlaku kesyirikan, maka akan aku hapus semua amalmu. Enggak percuma engkau beramal sebanyak ini. Paham ya? Itu dia. Lalu masalah yang berikutnya yaitu menjauhi tauhid. Yaitu kita mengkufuri tauhid. Maksudnya apa? Kita harus mengkufuri semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh ya menyembah Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, tapi juga ya mencampurkan peribadatan kepada Allah ini dengan peribadatan kepada yang lain. Kita tetap pergi ke dukun, bertanya kepada dukun, minta pada dukun. Ini dia. Ini juga membatalkan keislaman kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Ya. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Itu sembahan-sembahan selain Allah. Ya, seperti itu. Jadi enggak cukup kita menyembah Allah saja, enggak cukup. Kita juga harus mengkufuri peribadatan-peribadatan selain Allah. Enggak boleh kita mengatakan Islam itu benar, tapi Kristen juga benar, enggak apa-apa. Kita mengatakan Islam benar, tapi minta ke dukun itu enggak apa-apa itu. Itu kan main-main aja. Enggak boleh main-main, enggak boleh. Ya. Ya, ramal-ramalan dan yang lainnya enggak boleh. Dan di sini insyaallah taala kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah akan dibahas banyak sekali contoh-contoh kesyirikan ya, yang besar maupun yang kecil. Seperti itu. Tauhid, ayyuhal ikhwah, para ulama rahimahumullahu ta'ala membagi menjadi 3 jenis ya. Membagi menjadi 3 jenis. Memang di dalam nas Al-Qur'an dan hadis itu enggak ada yang mengatakan ya yang qasimu tauhid ila salasati aqsam. Tauhid itu dibagi menjadi 3 buah, enggak ada, enggak akan ditemui dalam hadis dan Quran seperti itu ya. Ini adalah hasil istiqra, yaitu hasil kesimpulan daripada ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak, bahwasanya tauhid itu menjurus kepada 3 hal ini. Gitu dia. Salah satunya ya, kita sebutkan dulu jenis tauhid itu. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kerububiyahannya, ketuhanan Allah. Itu Allah pencipta, Allah pengatur rezeki dan yang lainnya. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. Lalu tauhidul asma'i wa sifat, yaitu tauhid asma' dan sifat. Baik, habis waktu. Insyaallah kita lanjutkan ya, habis Isya. Nah, naktafi atahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan habis Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Terakhir tadi kita membahas tentang pembagian ulama terhadap jenis-jenis tauhid. Ikhwah fillah, ketahuilah ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang Islam, lalu iman, lalu ihsan. Kata Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau menjawab, apa itu Islam? Yaitu dengan rukun Islam. Itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a sabila ilaihi sabila. Itu salat, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ketika mampu. Lalu akhbirni anil iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Itulah iman. Lalu bertanya tentang akhbirni anil ihsan. Lalu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahasanya Islam, iman dan ihsan ini ketika dia disebut secara bersamaan, maka dia artinya adalah tingkatan. Yang pertama Islam, lalu iman, lalu ihsan, seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul dia berpisah. Jika berpisah dia berkumpul. Ya. Iman dan Islam ketika dia sebut satu saja, Islam, maka dia termasuk iman. Itu dia maksudnya. Jika terpisah berkumpul dia. Tapi ketika disebut secara bersamaan Islam dan iman, maka dia artinya tingkatan. Itu dia. Ya. Sebagaimana Arab Badui yang mengatakan aslamna, aku telah beriman. Maka kata Allah, jangan engkau katakan iman, walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah saja aslamna, kami telah Islam. Walam yadkhulil iman, karena belum masuk iman ke dalam hatimu. Ini maksudnya tingkatan, seperti itu. Nah, tingkatan yang tertinggi itu adalah ihsan, itu ya ihsan. Nah, ya, para ulama mengatakan bahwasanya Islam dan iman itu adalah realisasi daripada tauhid ar-rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Ya, tauhidul rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Adapun al-ihsan, tingkatan ihsan maka tidak akan dapat kita capai kecuali dengan mempelajari tauhidul asma'i was sifat. Itu mempelajari tauhid asma' dan sifat. Mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, apa yang diinginkan Allah, apa yang dibenci Allah, yang diperintahkan Allah dan yang lainnya. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, tidak akan mendapatkan surga akhirat orang yang tidak mendapatkan surga di dunia. Kenikmatan akhirat dan kenikmatan di dunia. Kenikmatan tertinggi di akhirat, di surga, apa itu? Siapa yang bisa jawab? Bayu, apa kenikmatan tertinggi di akhirat? Iya, itu dia. Ru'yatullahi ta'ala. Melihat Allah ta'ala. Melihat wajah Allah ta'ala. Ini lebih nikmat daripada surga dan isinya. Ya. Surga dan isinya itu nikmat sekali. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Itulah kenikmatan surga. Tapi kenikmatan melihat wajah Allah
pencipta kita yang memberi kita nafas, memberi kita nyawa dan yang lainnya, itu jauh lebih nikmat. Ya, orang-orang beriman pasti ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang tertinggi. Sehingga ketika Allah melihat wajah Allah, itu bisa lupa nikmat-nikmat surga itu. Saking nikmatnya. Ya. Buktinya apa? Apakah ada contoh di dunia kita melihat sesuatu yang nikmat sekali hingga kita lupa yang lain? Apa? Siapa yang bisa jawab? Hah? Baik lagi. Siapa yang bisa jawab? Ya. Melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Makhluk manusia, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Para wanita-wanita Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka enggak kerasa lagi, enggak sadar lagi jarinya sudah potong-potong. Saking nikmatnya melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka, ma hada bashar, ini bukan manusia nih. Ya, in hada malakun karim. Ini hanya seorang malaikat yang mulia. Ya. Apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat makhluk aja lupa, Pak. Dipotong-potong, Pak. Tangannya enggak kerasa. Ya. Itu waqi' terjadi. Ya. Diakui oleh Yahudi, Nasrani, semua ahli kitab dan Muslim tentunya. Tahu cerita ini masyhur dalam kitab-kitab mereka dan kitab kita Al-Qur'an Al-Karim. Apalagi melihat wajah Allah. Itu nikmat tertinggi di akhirat, ru'yatullah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, barang siapa tidak merasakan nikmat tertinggi di dunia, maka dikhawatirkan dia atau bisa jadi dia tidak mendapatkan nikmat tertinggi di akhirat, ru'yatullah. Apa itu nikmat tertinggi di dunia? Siapa yang bisa jawab? Sudah pernah dibahas belum di sini? Ya? Bayu? Belum. Nikmat tertinggi di akhirat, saya ulangi, ru'yatullah. Adapun di dunia apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa ya masuk surga, apalagi melihat wajah Allah yang nikmat. Betul apa enggak? Betul, ya. Makanya ya, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala hidupnya kacau. Orang-orang ateis, orang-orang ahli kitab, Kristen, Nasrani, Yahudi, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, dan orang-orang muslim yang bermaksiat, ya, kacau hidupnya. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah, jamil, ya. Yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Kalau kita enggak mengenal Allah, bagaimana bisa kita menikmati dunia ini? Enggak bisa. Katakanlah orang kafir yang paling kaya raya dikatakan. Ya, enggak bisa dia menikmati dunia dengan sebenar-benar kebahagiaan, enggak bisa. Ya. Nah, kenikmatan tertinggi ini yang ada di dunia ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan mempelajari tauhidul asma'i wa sifat. Tauhid asma' dan sifat. Itu mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya. Yang kita diperintahkan, dengannya lah kita meminta. Fabiha ud'un. Dengannya lah kita harus meminta pada Allah. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq. Ya, seperti itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu dia. Kalau kita enggak mengenal Allah, ya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan yang tertinggi. Antum tahu kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang kafir Quraisy, orang Buddha, Konghucu, dan yang lainnya masuk neraka, kekal selama-lamanya di neraka? Apakah mereka enggak beribadah? Apakah mereka enggak haji, sholat, umrah, puasa, sedekah dan yang lainnya? Tidak. Mereka beribadah.
tapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah di dalam tauhidul asma'i wa sifat. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menduakan Allah dalam ibadah. Itu dia. Adapun tauhidur rububiyah, mengakui Allah itu pemberi rizki, Allah pencipta, Allah yang mematikan dan menghidupkan, iblis pun mengakuinya. Kafir Quraisy pun mengakuinya, Pak. Ya? Iya. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Iblis atau kita? Iblis. Dia lebih kenal, lebih tahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia syirik di dalam tauhid yang kedua dan tauhid yang kedua, ya. Dia syirik dalam tauhid yang kedua, itu tauhidul uluhiyah. Tauhidul ibadah, ini yang penting. Ini yang kita jelaskan tadi di awal pertemuan. Disinilah al-khusumah, disinilah perdebatannya. Yaitu seseorang menduakan Allah di dalam ibadahnya, atau tidak mau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadahnya, dalam amalnya. Ya. Maka di sini Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, Menteri Agama dari Kerajaan Saudi Arabia, mengatakan, "Fa amma tauhidur rububiyah," adapun tauhid rububiyah itu apa? Ya, fa maknanya adalah tauhidullahi bi af'alihi. Yaitu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatannya. Itu Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah memberikan rizki, Allah menurunkan hujan, dan yang lainnya semua. Itu namanya tauhidu ar-rububiyah. Nah, ini diakui syaitan, iblis, laknatullah, dan kafir Quraisy. Kafir Quraisy mengakuinya. Ya, mentauhidkan Allah di dalam tauhidur rububiyah. Bahkan para ulama mengatakan hampir tak ada, kecuali ateis, ya. Hampir tak ada orang-orang di dunia ini yang tidak mentauhidkan Allah dalam tauhidur rububiyah. Mereka mengakui Tuhan itu ada, yang menciptakannya ada, kecuali ateis, Fir'aun dan yang sejenisnya. Itu pun pengingkaran yang karena kesombongan. Hatinya mengakui, tapi mulutnya tidak mau mengakui. Kata Allah, wastaiqonathum anfusuhum dullan wa uluwa. Hatinya tenang, dia mengakui Fir'aun itu Allah itu Tuhan. Tapi dia tidak mengakui dengan lisannya karena sombong dan tinggi. Ya, dulman wa uluwa, zalim dan sombong, itu dia. Jadi hampir enggak ada orang yang tidak mengakui Allah itu pencipta. Sehingga kafir Quraisy ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza qila lahum man khalaqas samawati wal ard. Dan jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menurunkan hujan, yang mematikan menghidupkan, fayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Afala ta'qilun, kenapa engkau tidak berakal? Maksudnya kenapa engkau menduakan Allah dalam penyembahan? Itu dia. Ya, alasan apa mereka tadi sudah kita sebut. Mereka mengatakan ma na'budum illa linuqarribu ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka orang-orang saleh ini, Lata, Uzza, Hubal, Manat ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami pada mereka, pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik, tapi bid'ah, salah. Dan bid'ahnya bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang tingkatnya dosa kecil, dosa besar, hingga kafir, bisa. Itu dia. Dan itu masih banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukannya. Yang minta ke Syekh Abdul Qadir Jailani, minta ke kuburan, Besitang. Ya, kalau di sini Besitang. Kalau di Jawa di Demak atau di mana lah, kuburan para wali. Kalau di kampung saya ada namanya Sunan Katong, ya, Pangeran Juminah, dan macam-macam banyak sekali. Tiap kota, tiap daerah, tiap negara ada. Di Yaman ada, di Mesir juga ada, Badawi, di Irak apalagi, banyak lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya. Itulah tauhidur rububiyah. Kebanyakan orang, iblis, ya, syaitan, semua mengakuinya. Cuman mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Ya.
yang mana ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni, kecuali untuk menyembahku saja. Al-ubudiyah ay al-uluhiyah, artinya ubudiyah itu adalah uluhiyah. Aliha ya'lahu ilahatan, ilah itu adalah sembahan. Ya. Kalau Rabb itu Tuhan, rububiyah. Rabb semua mengakui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah Rabb. Tapi kalau uluhiyah, ilah, sembahan, mereka enggak mau. Sehingga kalau dikatakan pada kafir Quraisy, la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mereka enggak mau. Tapi kalau Rabbunallah, Rabb kita, Tuhan kita Allah, mereka mau. Paham di sini ya? Jadi beda. Mereka paham, kita yang enggak paham. Ya. Kebanyakan kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan sampai 100 kali, 1000 kali. Tapi mereka menduakan Allah dalam uluhiyah. Ilah sembahannya. Ya, sebagian mereka menduakan Allah dengan kuburan. Sebagian mereka menduakan Allah dengan dukun dan peramal. Ya. Ketika kita bertanya pada dukun, tukang ramal dan yang lainnya, itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Karena yang tahu masa datang, kejadian yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah semata. Nah, ketika kita menanyakan hal itu pada selain Allah, ya, dan minta pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, menyembelih kepada untuk selain Allah, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun tauhidul uluhiyah, definisi ataupun ta'rifnya di sini dikatakan, "Fatauhidul uluhiyah huwa tauhidullahi bi af'alil 'abdi al-mutanawwi'ah." Yaitu tauhid mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba-hamba yang bermacam-macam, mutanawwi'ah, maksudnya ibadah-ibadah. Ya. Jadi ingat bedanya, tauhidur rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Tauhidul uluhiyah mengesahkan, ya, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Maksudnya apa? Perbuatan kita, ibadah-ibadah kita ini hanya harus wajib ditujukan kepada Allah semata. Itu dia tauhidul uluhiyah, al-ubudiyah. Sampai jam berapa kita? Jam 8:30. 8:30 udah termasuk pertanyaan ya. Iya kan? Berarti nanti jam 8:30 kurang 5 kita berhenti ya. Ah, itu dia. Ya. Jadi di situ. Intinya di situ, tauhidul uluhiyah. Ya. Lalu yang terakhir, nau'us tsalis, jenis yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Kenapa sih kita membahas hal ini? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena terjadi kesyirikan di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, terjadi. Ya. Begitu dia. Makanya kita membahas bagaimana mentauhidkan Allah di dalam 3 hal ini, ya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu celaan Allah kepada kafir Quraisy yang mana mereka tidak mensifati Allah dengan sebenar-benar sifat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih was samawati matwiyatum biyaminih. Dan mereka kafir Quraisy tidak mensifati Allah dengan sebenar-benar sifat. Sedangkan langit dan bumi itu akan dilipat, ya, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita kemarin sudah bahas sedikit tentang manhajus salaf dalam memahami tauhid asma dan sifat, ya, di dalam pertemuan yang lalu. Yaitu ketika kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita itu sama dengan memahami zat Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau antum ditanya bagaimana zat Allah, tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Enggak tahu kan? Iya. Maka kita juga harus begitu. Ketika ditanya sifat Allah, maka kita juga harus menjawab tidak tahu. Enggak boleh kita menanyakannya atau membagaimanakannya atau mengira-ngiranya, enggak boleh. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ditanya apakah kita menetapkan adanya zat Allah,
Ada enggak Allah? Jawab. Ada atau enggak? Ada. Boleh kita bilang enggak ada? Enggak boleh, kafir. Ya. Begitu juga kita ketika memahami sifat Allah. Ya. Sifat Allah itu kita tetapkan, jangan kita nafikan. Ya, misalkan Allah melihat, mendengar. Ya, itu adalah sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, yaitu tangan Allah, ya kaki Allah dan yang lainnya. Kita harus menetapkannya, tidak boleh menafikannya atau mengingkarinya. Adapun membagaimanakannya enggak boleh, haram. Sebagaimana kita membagaimanakan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kenapa kita bahas hal ini? Karena di sana ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ini empat-empatnya sama di dalam manhaj. Itu metode dalam memahami asma dan sifat. Itu taqaddumul aql 'ala naql. Itu mendahulukan akal daripada nas Quran dan sunnah. Sehingga keempat-empatnya ini carut marut, beda-beda, gitu dia. Ya. Karena akal yang satu dengan akal yang lainnya beda-beda. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan nas Quran dan sunnah di atas akal, itu dia. Apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya kita tetapkan. Apa yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya kita tolak. Selesai. Gak perlu kita tanya bagaimana. Ya. Allah menetapkan bahwasanya dia berada di atas. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa, 6 hari lalu bersemayam di atas arsy. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya di antara empat kelompok ini, kita enggak boleh menetapkan Allah di atas. Kalau di atas seperti makhluk. Ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, di belakang, di samping, dimanapun enggak ada. Beda-beda. Ada yang mengatakan Allah di hati. Ya. Karena Allah qarib katanya. Ya. Terserah akal mereka, beda-beda. Namanya pakai akal. Ya. Ada yang mengatakan lagi apa yang kita lihat itulah Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita melihat babi, melihat barang-barang yang hancur itu, Allah itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah pemahaman akal. Dan itu benar. Makanya jangan antum heran. Kalau ada orang Asy'ariyah, semisal di Indonesia ini, Buya Yahya, Ustadz Abdus Somad, siapa yang di Jember itu? Seniman? Bukan. Teater. Kiai Kanjeng. Cak Nun. Ya. Beliau termasuk Asy'ariyah. Maka beliau mengatakan apa? Islam itu bukan fikih, Islam itu bukan hadis, Islam itu bukan Quran, tapi akalmu katanya. Itu betul. Betul, itu madhab dia memang. Madhabnya ulama-ulama Asy'ariyah. Betul. Karena mereka, manhaj mereka, itu mendahulukan akal daripada Quran, daripada fikih, daripada hadis. Maksudnya apa? Kalau bertentangan dengan akal sehat menurut mereka, itu harus ditakwil. Harus diluruskan, gitu dia. Padahal akal mereka yang hancur. Gitu. Ya. Beda-beda akal mereka. Nyatanya lihat ya. Jahmiyah ya, berubah menjadi Mu'tazilah sebagiannya. Pendirinya Wasil bin Atha ya, mendahulukan akal daripada nas. Lalu sebagiannya berubah ya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Ngikut bapak tirinya Al-Maturidiyah. Lalu berubah lagi menjadi Asy'ariyah. Mereka pertamanya menolak asma dan sifat, paling buruknya. Karena memberikan nama dan sifat bagi Allah itu seperti makhluk katanya. Jadi ditolak semuanya. Ya. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama saja. Masa enggak ada namanya? Kan gitu. Sifat yang ditolak. Lalu berubah lagi Asy'ariyah. Masa enggak ada sifat? Masa sih gitu.
Ada itu wujud itu sifat. Kalau kita tolak wujud berarti Allah nggak ada. Gimana itu? Maka harus tetapkan sifat. Tapi nggak usah banyak-banyak, 7 aja katanya. Jadi Asy'ariyah sifat pertama 7 itu, bukan 20. Pertamanya 7. 7 sedikit kali katanya. Gitu ya. Tambahlah 13. Kurang sampai 20 akhirnya sampai sekarang. Dan padahal beliau rahimahullah taala sudah taubat. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala sudah taubat. Ya, beliau mengarang kitab ya, Maqalah Islamiyah ya. Ada juga satu lagi apa lupa saya. Al-Ibanah min Usuli Diyanah, barakallahu fiik. Ya. Mirip dengan kitabnya Ibnu Battah, Al-Ibanah an Usuli Diyanah. An sama fi saja. Itu dia. Itu isinya akidah Ahlussunnah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Dan kitab beliau ini disaksikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala yang hidup sebentar setelah beliau wafat. Ini adalah kitab beliau. Tapi orang-orang sekarang Asy'ariyah menolak kitab ini. Karena kalau diambil kitab ini habis semua akidah mereka. Ya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari beliau menetapkan asma dan sifat kembali ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sesuai pemahaman Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mereka yang mengklaim diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, mereka mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang akidahnya Asy'ariyah dan fikihnya Syafi'i katanya. Ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita enggak ngambil dari Imam Syafi'i. Kita bantah dengan bantahan yang sangat mudah sekali. Ya, antum dengarkan. Kaum muslimin rahimahumullahu taala wa hafizahumullahu taala itu sepakat bahwasanya akidah 4 imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu akidah yang selamat. Itu sepakat mereka. Ya, sepakat. Tapi akidah Asy'ariyah itu hanya segelintir orang yang mengatakan itu akidah Ahlussunnah. Yang lainnya mengatakan bukan akidah Ahlussunnah. Gimana dikatakan bahwasanya akidah yang selamat adalah akidah mereka? Ahlussunnah adalah yang akidahnya akidah Asy'ariyah dan fikihnya fikih Syafi'i. Bagaimana? Ya. Karena di antara nas dalam Quran itu ada beberapa. 1 Quran, 2 sunnah, 3 ijma'. Ijma' kaum muslimin itu nas. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Raudhatun Nadir, yaitu kitab usul fiqh, masalah istidlal terhadap nas-nas ini mengatakan ijma' itu lebih kuat daripada Quran dan sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya dari segi istidlalnya. Karena Quran dan sunnah terkadang dia mansukh, kita enggak tahu. Mansukh. Adapun ijma' enggak boleh mansukh. Enggak menerima mansukh. Ketika sudah ijma' itu terus sampai kiamat, seperti itulah hukumnya. Paham di sini? Itu dia. Ya. Ya, sebenarnya masih panjang ya. Di sini ada pembahasan pembagian tauhid dan syirik dan segala macam. Akan tetapi waktu sudah habis sampai 8:30. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, dan salah hanya dari saya. Sebelum kita tutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Nah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah qiyas ini termasuk nas atau bukan? Gitu ya. Khilaf bainal ulama. Di antara mereka ada yang menolak qiyas sebagai hujjah. Ya. Di antara mereka pendapat jumhur, ya, pendapat madhab, para imam madhab itu memakai qiyas sebagai nas. Bahkan seperti madhab Maliki atau madhabnya Imam Malik bin Anas, itu dalil itu tidak cuma 3. Ini banyak sekali. Quran, sunnah, ya qiyas, ijma', ada lagi namanya amalu ahli Madinah, amalan orang Madinah. Maksudnya amalan-amalan orang Madinah di masa tabi'in, bukan di masa sekarang. Di masa tabi'in, itu masa setelah sahabat, itu hujjah. Itu termasuk hujjah. Itu sebagai dalil.
Bahkan beliau lebih menguatkan amalu ahli Madinah daripada hadis ahad. Kalau ada hadis ahad bertentangan dengan amalan ahli Madinah, maka didahulukan amalan ahli Madinah. Kenapa? Karena amalan ahli Madinah ini dekat sekali dengan Nabi SAW, sanadnya. Ya, bapak mereka atau simbah mereka itu para sahabat, gitu loh. Ya, dan itu sudah ijma dilakukan oleh masyarakat ahli Madinah. Itu yang kelebihan dari madhab Maliki daripada madhab yang lain. Dan anak cenderung pada beliau itu termasuk dalil, begitu. Ala kulli hal kias termasuk dalil, ya, yang betul. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau mencontohkan kias kepada Umar radhiyallahu an, yaitu tentang hukum mencium istri bagi orang tua dan anak muda ketika bulan suci Ramadan. Yang satu enggak boleh, yang satu boleh. Itu dia. Ya. Yaitu juga sebagaimana dikiaskan, kalau enggak salah ya, saya agak lupa ceritanya, dengan matmadhah, dengan berkumur-kumur ketika puasa, begitu ya. Kalau kita enggak hati-hati, kita bisa batal. Betul enggak? Karena kita bersyahwat, haus banget, haus sekali gitu ya, ketika puasa panas gitu kan. Maka berkumur-kumur secara berlebihan itu bisa masuk, bisa batal puasa kita. Begitu juga ketika mencium istri, baru nikah, ya, lagi cintanya, cinta banget, cinta mati sama istri gitu ya. Ya, kalau istri yang udah lama nggak apa-apa, gitu. Istri, gitu dia, bisa batal gitu. Dan ini banyak terjadi dan banyak cerita, ya. Ya kalau para ustadz tahu, karena banyak ditanya oleh mereka, gitu dia. Ya. Apalagi Nabi lebih tahu lagi. Nah, itu kan kias. Jadi kias itu dibolehkan. Ya. Tentunya kias ini bersandarkan dengan nas. Ya. Tidak kias yang sembarang kias. Begitu. Nah. Baik. Jelas? Ada lagi? Ini yang lain? Silakan. Hah? Jamiah. Nah. Ya. Itu sudah ketika mentakwil itu ya. Saya kurang begitu paham dan mengetahui apakah itu terjadi di zaman Jahmiyah itu mulai atau di zaman Mu'tazilah. Tapi intinya ketika mereka mentakwil istawa madi istaula, karena mereka tidak bisa menolak Al-Quran. Di Quran jelas, ya, istawa. Ya, kalau mereka mengatakan istawa ini enggak ada, gitu kan, atau mentaktil, itu kan berat. Maka mereka mentakwil. Istawa maksudnya istaula, begitu. Ya. Dan memang ada maksudnya dari segi bahasa istawa itu ditakwilkan kepada istaula ketika ada korinahnya bisa. Ya, seperti seorang panglima yang istawa 'alal Iraq, istawa fil Iraq. Itu maksudnya istaula, itu menguasai Irak, begitu. Ya, segi bahasa dia masuk. Cuman di sini tidak ada korinah dalam segi syar'i. Nah, gitu dia. Jadi enggak bisa. Paham di sini? Adapun maksud mereka itu untuk menyimpangkan atau menghilangkan bahasanya Allah itu mempunyai sifat istawa, begitu dia. Ya, kalau berkuasa kan lebih tinggi gitu ya. Padahal berkuasa itu pun makhluk juga berkuasa. Ada nggak makhluk yang berkuasa? Ada. Jadi nggak bisa, mereka mau lari kemana pun nggak bisa. Seperti tadi wujud tadi itu, sifat wujud tadi dan yang lainnya. Ya. Jadi ketika mereka ingin menghilangkan sifat Allah secara mutlak, nggak bisa. Akhirnya mereka menjadi Mu'tazilah, menjadi Maturidiyah, menjadi Asy'ariyah dan seperti itu dan seterusnya. Nah. Hmm. Hmm. Maksud saya itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu ada seperti itu. Jadi ada syair lah di situ. Ada
Syahidnya ada syair kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ya makanya ya mungkin itu pun jarang mungkin ya. Wallahu taala alam, tapi saya pernah mendapati. Nah, seperti itu. Ya pada intinya itu ada hadis ya. Mengenai hal ini ada hadis. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Yang berikutnya dibawakan oleh Imam Malik. Tapi lebih terkenal justru riwayat dari Imam Malik. Dalam riwayat Ummu Salamah ya, ada seorang yang bertanya pada beliau, kaifastawa? Bagaimana Allah itu beristiwa, ya, bersemayam? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, ya, al-istiwa itu maklum maknanya, ya, wal imanu bihi wajibun, dan iman kepadanya itu wajib. Karena kalau kita tidak beriman bahwasanya Allah itu istiwa, kita kafir. Wal kufru wal juhudu anhu kufrun, dan menolak Allah itu istiwa itu kekafiran. Karena ada di Quran, nggak bisa kita tolak. Ya, was-su'alu anhu bid'atun, dan menanyakan bagaimana Allah istiwa itu bid'ah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan laisa kamitsli syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Jadi nggak boleh kita bertanya bagaimana. Itu bid'ah. Sesuatu yang tidak mungkin dijawab, bid'ah. Gitu loh. Ya. Jadi percuma ditanyakan. Jadi apa-apa yang tidak pernah ditanyakan oleh salafus saleh, para sahabat, jangan ditanyakan. Karena mereka sudah paling paham tentang agama kita. Ya, begitu dia. Dan ini diulang oleh Imam Malik rahimahullah taala di majelis beliau. Dan redaksinya mirip, ya. Redaksinya mirip, ada beda dikit gitu dia. Nah. Ada lagi kira-kira? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.